Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomunugro. Kali ini saya lagi menemui Mas Iwan Setiawan SH, MH, dan beliau ini kandidat doktor sekaligus juga Ketua Peradi Sleman versi Luhut Pangaribuan. Selamat berjumpa Pak Iwan Setiawan. Ya Bang, selamat jumpa. Ini saya sengaja menemui Anda lagi ini karena ternyata profesi advokat itu harus terus diupdate ini. Iya Bang. Ya, dan kalau kita tidak update dan hukum ini kan dinamis kan. Iya. Memang harus banyak update kan gitu. Iya. Gimana Pak Iwan, menurut Anda perkembangan advokat belakang ini seperti apa ini? Ya, sebenarnya kalau kita berpikiran positif, perkembangan advokat itu sebenarnya bagus, sangat pesat kan itu. Tapi kan karena ada beberapa oknum atau personel yang mengedepankan ego, akhirnya advokat ini kelihatannya carut marut kan itu. Banyak muncul anggota organisasi advokat baru, bermunculan baru dengan dikeluarnya KMA 073 dari Mahkamah Agung kan itu. Nah, dengan seperti ini akhirnya banyak orang yang kebayang bahwa advokat sekarang itu tidak bermutu, advokat itu terlalu banyak. Ya, seolah-olah organisasi advokat ini menjadi tempat sampah. Gitu. Karena apa? Pensiunan dari jaksa, hakim, polisi, pensiun itu langsung masuk ke organisasi advokat, dan yang mereka pilih adalah organisasi advokat yang masih baru, karena kan di sana persyaratannya lebih mudah. Lain dengan kita Peradi ini masih kita menjaga marwah advokat, jadi kita sangat ketat juga untuk seleksi anggota. Kalau surat dari Mahkamah Agung itu tadi intinya seperti apa Pak? Yang kaitannya dengan advokat? Surat dari Mahkamah Agung itu 073 itu kan berawal dulu hanya Peradi yang bisa menyumpah. Ya. Sampai akhirnya muncullah organisasi yang tandingan ibaratnya, yaitu dari Kongres Advokat Indonesia. Ya. Tapi waktu itu tetap yang boleh menyumpahkan itu hanya Peradi. Nah itu berjalan lama seperti itu sampai banyak gejolak. Nah, mungkin Mahkamah Agung melihat seperti itu akhirnya mengeluarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 073 yang membolehkan semua organisasi advokat yang memenuhi syarat sesuai undang-undang advokat boleh menyumpahkan, boleh mengangkat anggota baru sebagai advokat. Nah itu berawal dari itulah akhirnya bermunculan banyak sekali organisasi advokat yang boleh dikatakan kalau di Jogja itu kalau tidak salah kemarin itu ada 34 organisasi advokat, tapi kalau secara nasional kelihatannya lebih dari 100. Ya. Sebetulnya menurut undang-undang atau menurut aturan main atau menurut paling tidak undang-undang yang ada atau aturan yang ada, sebetulnya yang berhak membuat atau melakukan penyumpahan itu ada kaitannya dengan AHU nggak Pak? Dari sisi organisasi advokat? Ya, kan gini, dengan keluarnya KMA 073 itu di situ dijelaskan setiap organisasi advokat yang memenuhi syarat itu boleh menyumpahkan. Nah, salah satu syarat prinsip atau syarat mutlak suatu organisasi itu kan harus mempunyai AHU, administrasi hukum umum kan, itu harus punya. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan yang lalu itu Pengadilan Tinggi Jogja atau KPT itu mengundang beberapa ketua organisasi advokat itu untuk menyatukan visi misi dan menertibkan aturan. Salah satunya di situ itu diteruskan dengan pendaftaran secara
online, jadi tidak fisik lagi, penyumpahan itu bisa dilakukan online. Nah, online itu salah satu syaratnya harus menyertakan nomor AHU-nya. Ya. Nah, kalau ini memang dilaksanakan secara nasional, saya yakin akhirnya kualitas avokat pun akan terjamin, karena apa, yang boleh menyumbangkan hanya organisasi yang terdaftar, yang punya AHU. Gitu, Bang. Kalau misalnya yang terjadi atau dalam prakteknya ada organisasi yang melakukan penyumpahan tapi sebetulnya dia belum punya AHU, seperti apa nanti itu? Ya, kalau kita mengacu tentang organisasi, sebenarnya itu tidak sah. Karena apa? Kita orang hukum, jadi sesuatu yang berasal dari tidak sah atau ilegal, itu otomatis produknya adalah ilegal juga ya, gagal demi hukum, gagal demi hukum. Nah, itu istilahnya kalau di dunia hukum dikatakan bahwa itu adalah penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum itu semua tahu kalau orang hukum, akibatnya adalah gagal demi hukum. Ya. Terakhir Pak Iwan, saya tidak ingin menyebut ada organisasi yang melakukan penyumpahan padahal itu belum punya AHU. Kalau memang itu betul-betul memang ada, itu berarti lalu produknya jadi ilegal gitu atau seperti apa? Iya, kalau kita mengacu pada aturan dan kita disiplin, karena itu menjadi penyelundupan hukum, makanya produknya adalah batal demi hukum. Jadi saya menghimbau pada adik-adik atau calon-calon avokat baru, silakan pilih organisasi avokat yang sudah terdaftar di Kemenkumham, yang istilahnya punya nomor AHU. Trennya kan itu. Jadi organisasi yang punya AHU, jangan organisasi avokat yang abal-abal. Karena apa? Hasilnya nanti ketika itu digugat, itu bisa batal demi hukum. Oke Pak Iwan, karena nampaknya Anda juga sedikit kurang sehat ini. Iya. Capek. Iya. Luar kota terus ini. Oh, kecapean ya. Masa angin. Oke. Iya. Nanti lain kali saya akan hadir lagi ketika Anda sudah fit lagi. Siap. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya. Makasih Pak, sama-sama. Oke. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.